Ramadan, bulan yang kita semua tahu ya, waktunya puasa, menahan diri, kumpul bareng keluarga. Tapi, gimana kalau ternyata di balik semua kemeriahan itu, ada sebuah pertempuran batin yang sering banget kita lewatin gitu aja? Coba deh kita jujur. Harapannya kan Ramadan itu bulan buat nyuci diri ya, tapi realitanya malah jadi ajang makan-makan yang lebih heboh dari biasanya. Pengennya silaturahmi itu buat maaf-maafan, malah jadi panggung buat pamer pencapaian. Kayaknya kita semua pernah ngerasain ini kan? Nah, paradoks ini muncul kenapa? Karena ternyata perjuangan puasa yang sebenarnya itu bukan cuma soal nahan lapar dan haus, itu baru pemanasannya aja. Medan perang yang sesungguhnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Pertarungan yang nggak kelihatan di dalam jiwa kita. Oke, biar ngerti pertarungannya, kita harus kenalan dulu sama pemainnya. Di satu sudut kita punya yang namanya fitrah. Gampangnya, ini tuh kayak jati diri kita yang paling murni, yang paling asli. Inilah sumber semua kebaikan, cinta, dan niat tulus yang ada di dalam diri kita. Terus, di sudut lainnya, ada lawannya, yaitu nafsu. Nah, ini ego kita. Sumber dari semua keinginan duniawi. Pengen pamer, sombong, iri, butuh pujian terus-terusan. Nafsu inilah yang jadi polusinya, yang bikin niat murni dari fitrah kita jadi keruh. Jadi, intinya apa? Intinya, hidup kita ini setiap hari, setiap detik, sebetulnya adalah medan perang antara dua kekuatan ini, fitrah versus nafsu, terus-terusan. Pertanyaannya cuma satu, siapa yang bakal menang hari ini? Siapa yang bakal ngendaliin tindakan kita? Dan ternyata ya, pertarungan ini tuh ada aturan mainnya. Ada semacam, sebut saja, rumus spiritual, yang nentuin apakah sebuah perbuatan baik atau ibadah kita itu diterima atau enggak. Jadi nggak semua perbuatan baik itu otomatis lulus loh. Jadi pertanyaannya gini, seberapa murni sih niat kita harusnya biar amalan kita itu dihitung? Cukup 50-50 aja? Atau harus benar-benar 100% tulus tanpa pamrih? Nah, ini dia jawabannya. Ada yang namanya aturan 75%. Simpelnya, supaya amalan kita diterima, minimal 75% niat kita itu harus murni dari fitrah. Sisa 25%-nya, bolehlah ada sedikit campuran dari nafsu atau ego kita, kayak pengen dipuji dikit atau ngerasa bangga, tapi nggak boleh lebih dari itu. Penting banget nih buat dicatat. Nafsu itu nggak akan pernah bisa jadi 0%. Mustahil. Kita manusia biasa. Jadi, tujuannya bukan buat ngilangin ego sama sekali, tapi buat ngendaliin, buat ditekan, supaya porsinya itu selalu di bawah 25%. Itu kuncinya. Oke, sekarang kita coba bawa konsep ini ke dunia nyata, ya. Contoh paling gampang, acara kumpul keluarga pas Lebaran. Harusnya kan hangat, seru, tapi seringnya malah jadi panggung drama, bener nggak? Ada satu kutipan keren yang ngubah cara pandang kita banget. Drama yang terjadi waktu kamu kumpul keluarga, itu semua adalah ujian. Maksudnya apa? Semua drama, sindir-sindiran, dibanding-bandingin, itu bukan sekedar masalah keluarga biasa. Itu tuh ujian spiritual yang sengaja didesain. Setiap orang secara nggak sadar lagi nguji satu sama lain. Jadi, kita harus ubah total cara pandang kita. Momen-momen yang bikin nggak nyaman atau sakit hati itu bukan masalah. Justru sebaliknya, itu adalah kesempatan emas buat kita. Kesempatan buat apa? Buat ngenalin, ngelawan, dan akhirnya ngebersihin nafsu kita sendiri. Terus gimana caranya biar lulus ujian ini? Ada 3 langkah. Pertama, sadar. Maksudnya, sadar diri. Pas ego kita mulai kepancing, coba tanya ke diri sendiri. Niat gue ini beneran tulus? Apa ada pengen mamer-mamernya dikit ya? Kedua, tabah. Ini soal nahan diri. Waktu kita diuji, misalnya hadiah kita dikomentarin pedas, tahan dulu, jangan langsung bales atau ngejudge. Ketiga, sabar. Ini level berikutnya. Terus bertahan sampai rasa sakit hati karena ujian itu benar-benar hilang. Nah, saat itulah kita menang lawan ego. Dan ujiannya tuh bisa macam-macam banget kan. Contohnya kita udah tulus ngasih hadiah, malah dikritik. Atau udah capek-capek mudik jauh-jauh tapi kok rasanya nggak dihargain sama sekali. Atau pas lihat saudara yang kita sayang kok jadi pamer banget sekarang. Semua momen ini, percaya deh, itu adalah ujian yang lagi ngamplas nafsu kita. Paham konsepnya sih satu hal ya, tapi buat prakteknya, wah, itu perjalanan panjang seumur hidup. Tapi untungnya, kita hidup di zaman sekarang. Ada loh alat-alat modern yang bisa bantu kita mendalami ilmu-ilmu kuno kayak gini. Salah satunya, ada yang namanya Notebook LM. Ini menarik banget, karena dia kayak jembatan antara kebijaksanaan spiritual yang udah ada dari dulu dengan teknologi canggih masa kini.
Jadi ini tuh semacam asisten riset AI dari Google. Coba bayangin, Anda bisa nanya apa aja soal fitrah, nafsu, dan konsep-konsep tadi, terus langsung dapat jawaban yang dirangkum dari sumber-sumber aslinya. Keren kan? Ini cara yang asik banget buat belajar sendiri dan memperdalam pemahaman kita. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Nanti, pas Anda lagi ngelakuin sesuatu, pas lagi ngasih, pas lagi kumpul sama orang lain, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Niat gue ini sebetulnya terbuat dari apa ya? Berapa persen fitrah dan berapa persen nafsu?